Halo, jumpa lagi dengan saya. Kita saat ini akan membicarakan mengenai prosedur dan administrasi permohonan peninjauan kembali perkara perdata di pengadilan. Jadi kita hanya membatasi pembicaraannya adalah mengenai permohonan peninjauan kembali atau kita singkat dengan PK dalam perkara perdata. Karena di pengadilan, khususnya di pengadilan negeri juga ada PK dalam perkara pidana, dan ini tentu saja alasan maupun prosedurnya ini akan sangat berbeda ya. Prosedur administrasinya berbeda sekali, PK perkara pidana dan PK perkara perdata ya. Untuk membicarakan masalah ini kita akan membatasi pembicaraan mengenai eh, pengertian PK, pengaturan PK, asas-asas PK, kemudian juga alasan-alasan PK, prosedur atau administrasi PK di pengadilan. Pertama adalah pengertian PK ya. Kita berikan pengertian PK untuk membatasi pengertian PK ini semacam apa ya. PK ini dalam perkara perdata merupakan padanan kata dari request sipil atau request sipil, sedangkan PK dalam perkara pidana adalah padanan kata dari herziening. Sistem hukum Prancis menyebut PK perkara perdata dengan request sivil. Kata sivil dalam request sivil berasal dari kata civiliteit yang berarti kesopan santunan. Maksudnya adalah permohonan PK dilakukan untuk mengadukan keputusan hakim yang bertentangan dengan hukum. Tetapi permohonan PK dilakukan atau diajukan dengan penuh kesopan santunan karena telah terjadi suatu kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam putusan yang sebelumnya telah diambil. Jadi secara sederhana intinya PK ini adalah memohon kepada Mahkamah Agung agar sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat ditinjau ulang. Nah, intinya demikian. Kemudian pengaturan PK ya. Jadi PK ini diatur di mana kawan-kawan semua? Ya, PK ini diatur dalam pasal 385 RV. RV ini adalah Reglement Verordening atau hukum acara yang berlaku di Landrat. Di Raad van Justitie atau yang kini disebut sebagai Pengadilan Tinggi. Sedangkan dalam HIR dan RBG, hukum acara yang mengatur untuk beracara bagi kita di Landrat atau Pengadilan Negeri saat ini tidak mengatur masalah PK. Aturan-aturan ini adalah sebenarnya aturan-aturan pada zaman Hindia Belanda ya, namun HIR dan RBG masih berlaku hingga saat ini. Kemudian pengaturan PK ada dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Ya, undang-undang ini adalah perubahan saja sebenarnya ya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 kemudian dirubah dengan Undang-Undang 5 Tahun 2004, kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mengenai PK ini ada dalam pasal 66 sampai dengan 67. Kemudian PK ini juga ada dalam sema-sema atau surat-surat edaran dari Mahkamah Agung. Kemudian kita akan membicarakan prinsip umum PK. Prinsipnya semacam apa itu PK? Pertama-tama adalah PK itu yang dapat diminta PK hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT. Jadi termasuk putusan Versteg ya. Putusan Versteg ini adalah putusan yang dijatuhkan dengan tanpa kehadiran dari tergugat yang telah BHT tentu saja. Intinya adalah putusan pengadilan negeri yang sudah BHT, putusan banding yang sudah BHT, atau putusan kasasi yang sudah BHT ini boleh diajukan PK ya. Mengenai putusan kasasi tentu saja BHT-nya kapan? Adalah setelah diberitahukan intinya ya. Jadi putusan kasasi boleh diajukan PK setelah diberitahukan kepada para pihak. Kemudian prinsip yang kedua adalah putusan yang dapat diminta PK hanya perkara yang bersifat kontentiosa atau putusan perkara sengketa yang bersifat partai atau interpartis. Ya, jadi ini bisa diajukan PK sehingga untuk perkara permohonan itu tidak bisa diajukan PK. Kemudian prinsip umum yang ketiga adalah permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali. Ya. Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali. Kemudian pasal 23 ayat 2 Undang Mahkamah Agung
terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan PK. Prinsip yang keempat, permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi. Dalam hal ini, pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktek, setiap permohonan PK digunakan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, sehingga sering dimainkan oleh pihak yang kalah untuk mengulur-ulur atau menghindari eksekusi. Ya, walaupun PK ini boleh-boleh saja, itu adalah hak, yang penting memenuhi syarat. Namun dalam praktek sering ketika ada suatu perkara yang akan dieksekusi diajukan PK, ya, untuk bagaimana menunda eksekusi yang akan dilakukan. Menurut kami, permohonan PK memang dapat sebagai alasan menunda eksekusi, tetapi sangat kasuistis. Ya. Prinsip umumnya PK tidak menghentikan atau menangguhkan eksekusi, tetapi ini kalau dalam eksekusi karena banyak bersifat kebijakan dari ketua pengadilan, sehingga dalam suatu kasus yang sangat kasuistis itu bisa PK ini menangguhkan atau menunda eksekusi. Ya, untuk pembicaraan mengenai dalam hal apa PK menunda eksekusi nanti bisa kita bicarakan dalam sesi yang lain. Kemudian 5, hak mencabut permohonan PK sebelum perkara diputus. Jadi ketika PK itu diajukan atau dimohonkan, boleh saja setiap saat PK itu dicabut sampai sebelum perkara PK-nya diputus oleh Mahkamah Agung. Prinsip keenam, permohonan PK yurisdiksi absolut Mahkamah Agung. Jadi yang bisa menyidangkan atau mengadili permohonan PK hanya Mahkamah Agung. Ya. Pengadilan Negeri, PT, dan Pengadilan Tinggi itu tidak bisa. Ya. Namun dahulu, ya, sebelum ada Undang-Undang Mahkamah Agung ini, rupa-rupanya yang namanya PK itu ya disidangkan oleh PN, PT, atau Mahkamah Agung, tergantung produk putusan mana yang diajukan PK. Misalnya putusan pengadilan negeri, siapa yang menyidangkan PK-nya? Itu adalah pengadilan negeri itu juga, ya, dan seterusnya. Kemudian prinsip ketujuh, putusan PK merupakan tingkat pertama dan terakhir. Jadi putusan PK ininya adalah putusan sudah terakhir, ya. Upaya hukumnya tidak ada lagi. Kemudian alasan dan jangka waktu permohonan PK. Jadi ini kita mendasarkan kepada pasal 67 dan 69 Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya. Di situ ada 6 alasan PK. Jadi ada 6 alasan PK, yaitu huruf A sampai dengan F. Alasan PK pertama atau huruf A adalah apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Dari frasa atau kalimat dalam pasal 67 huruf A ini, saya akan membagi menjadi 2 hal. Pertama adalah 1, putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Alasan PK, kebohongan atau tipu muslihat ini jarang ditemukan dalam praktek. Kenapa? Sulit mewujudkan secara konkret dan objektif adanya kebohongan atau tipu muslihat itu. Kecuali apabila telah ada putusan pengadilan pidana yang BHT yang menyatakan alat bukti pihak lawan adalah palsu setelah putusan perkara itu BHT. Ya. Jadi dalam praktek ini alasan kebohongan atau tipu muslihat sangat sulit dibuktikan, ya. Kecuali ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan misalnya alat bukti pihak lawan yang diajukan dalam perkara perdata yang telah BHT itu adalah palsu. Kemudian, kapan jangka waktunya? Jangka waktu mengajukan PK ini adalah 180 hari dari tanggal setelah diketahui kebohongan atau tipu muslihat itu. Jadi, bukan 180 hari dari putusan BHT. Mengenai hari atau tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat harus dibuktikan secara tertulis. Tentang bagaimana bentuknya, undang-undang tidak mengaturnya. Apakah dengan sebuah pernyataan atau surat keterangan bahwa baru mengetahui pada tanggal sekian tipu muslihatnya, undang-undang tidak mengatur mengenai hal itu. Jadi kalau melihat ketentuan ini, ya PK ini biasanya tentu saja
jangka waktunya bisa menjadi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun sejak putusan PHT. Yang penting kurang dari 180 hari sejak diketahuinya adanya tipu muslihat atau kebohongan itu. Namun dalam praktek biasanya selalu pengadilan, ya saya melihatnya selalu menghitungnya, walaupun ini alasan adanya kebohongan atau tipu muslihat, dia dihitungnya adalah 180 hari dari sejak putusan BHT, bukan sejak kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui. Kemudian sub yang kedua adalah putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kalau ini sudah jelas ya, tenggang waktu pengajuannya adalah 180 hari sejak atau setelah putusan pidana BHT. Ya, untuk BHT-nya itu tentu saja putusan BHT dan telah diberitahukan. Dalam praktek alasan ini sering diajukan, namun biasanya pemohon menganggapnya sebagai novum. Ya, jadi pembahasan mengenai novum ada pada pasal 67 huruf B. Alasan yang beda, ya, alasan PK yang berbeda mengenai putusan pidana yang BHT mestinya adalah ada pada 67 huruf A, ya. Kemudian B, ya, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Nah, inilah yang dalam praktek paling sering diajukan atau sebagai alasan PK, yaitu adanya novum, ya, disebut novum. Novum ini limitatif, harus berupa bukti surat. Jadi tidak boleh novum itu berupa saksi atau ahli, itu tidak boleh, harus surat. Kemudian surat-surat tersebut telah ada sebelum gugatan diajukan. Namun setelah proses persidangan berlangsung mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi tidak ditemukan. Surat-surat bukti tersebut harus bersifat menentukan. Kemudian hari dan tanggal surat ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang? Tidak diatur dalam hal ini, ya. Dalam berbagai literatur yang saya baca, karena tidak diatur ini tentu saja bisa gubernur, wali kota, camat, kepala desa, kepala BPN, PPAT, notaris, kepala KUA dan lain-lain. Tergantung siapa, ya korelasi dengan surat yang akan diajukan. Jadi dalam hal ini pejabat yang berwenang tersebut sangat erat korelasinya dengan keterkaitan surat yang dikeluarkan oleh pejabat itu. Misalnya, bukti surat dikeluarkan oleh camat, maka relevan bila pernyataan sumpah dilakukan di hadapan camat tersebut dan disahkannya. Apalagi bila bukti surat tersebut ditemukan di kantor camat. Tenggang waktu pengajuannya adalah 180 hari dari tanggal ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan itu. Tentang rekayasa novum, ya, ini penting sekali pembahasan ini. Jadi dalam praktek biasanya sering sekali setiap ada alat bukti, ada surat, ini disebut sebagai novum. Kita lihat, tidak dapat dibenarkan memanipulasi keterangan saksi atau ahli dituangkan dalam bentuk tertulis agar memenuhi ketentuan pasal 67 huruf B Undang-Undang Mahkamah Agung. Meskipun keterangan itu dituangkan dalam bentuk tertulis, hal itu tidak dapat mengubah keterangan dan pendapat ahli menjadi alat bukti surat. Apalagi jika keterangan tersebut dibuat setelah putusan yang diminta PK BHT. Itu akan semakin jauh nilainya sebagai alat bukti, perkecualian bila keterangan saksi atau ahli tersebut dibuat tertulis sebelum gugatan diajukan dan selama proses persidangan berlangsung surat tersebut tidak ditemukan dan baru ditemukan setelah BHT. Jadi kata kuncinya mengenai novum ini mestinya adalah bukti surat, ya, bukti tertulis yang telah ada sebelum gugatan diajukan, namun selama proses persidangan bukti ini tidak ditemukan. Nah, inilah novum. Ya, jadi bukan misalnya setelah perkara BHT kemudian dibuat surat ini atau itu sebagai alasan PK. Mestinya demikian. Kemudian alasan PK yang ketiga atau huruf C adalah
apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada tuntutan. Jadi mengenai ini tenggang waktunya adalah 180 hari dari tanggal putusan yang telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Kemudian alasan yang keempat atau huruf D adalah apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Sama, tenggang waktunya kapan diajukan maksimal 180 hari dari tanggal putusan yang telah diberitahukan kepada para pihak. Kemudian alasan yang kelima atau huruf E, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi ada dua putusan lah, minimal dua putusan, ada pertentangan putusan. Tentu saja atas suatu hal yang sama atau alasan sama, subjek yang sama, objek yang sama, kurang lebih demikian. Ini kami sebutkan syaratnya ada pertentangan putusan BHT atas subjek, objek, dan alasan yang sama. Kemudian kita membahas di sini ada SEMA nomor 4 tahun 2016 menegaskan ini adalah SEMA mengenai rapat pleno kamar di Mahkamah Agung yang setiap tahun selalu dilakukan, dan ini kita ambil SEMA nomor 4 tahun 2016. Di sini ditegaskan demi keadilan PK kedua terhadap dua putusan yang BHT yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan PK dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama, dan tata usaha negara. Jadi syarat di sini adalah minimal harus ada satu putusan PK. Ya, ada satu putusan PK, kemudian putusan selebihnya yang bertentangan boleh putusan tingkat pertama, tingkat banding, boleh putusan pidana, boleh putusan pengadilan agama, boleh putusan pengadilan tun. Kemudian SEMA tersebut merupakan revisi atau melengkapi SEMA nomor 10 tahun 2009 yang membolehkan PK kedua dengan syarat bila ada dua putusan PK saling bertentangan baik dalam perkara perdata maupun pidana. Kemudian kapan tenggang waktu pengajuan PK kedua ini? Ya, kita sebut PK kedua ya. Tenggang waktu pengajuannya adalah 180 hari dari tanggal putusan terakhir yang BHT yang telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Ya, dasarnya ini adalah pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian kita masih membahas mengenai tentang jangka waktu pengajuan PK ya, karena dalam praktek ini banyak sekali diperdebatkan. Jadi menurut Soltoni Mohdali, ya ini adalah tuaka perdata Mahkamah Agung namun saat ini sudah pensiun, sudah purna tugas. Beliau mengatakan bahwa kedua SEMA di atas tidak menentukan jangka waktu pengajuan PK sehingga harus mengacu pada ketentuan induknya yaitu pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung pada huruf E, yaitu jika terdapat pertentangan putusan maka terhitung 180 hari sejak putusan terakhir yang diketahuinya. Jadi kuncinya ini ya, 180 hari setelah putusan terakhir. Kemudian alasan yang keenam atau F adalah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ya. Alasan ini dianggap paling luas jangkauannya ya. Semua alasan PK bisa pakai ini ya, mengatakan ada kekhilafan atau kekeliruan, sehingga sering dikatakan alasan ini adalah alasan semacam ketentuan sampah dalam tanda petik. Tenggang waktu pengajuannya adalah 180 hari dari tanggal putusan dan telah diberitahukan pada pihak yang berperkara. Kemudian kita akan membahas mengenai sumpah novum ya. Kalau tadi dikatakan siapa pejabat yang melakukan sumpah novum ya, bisa notaris, bisa kepala desa dan lain sebagainya. Namun dalam praktek di pengadilan sering orang mengajukan PK dengan alasan novum atau alat bukti baru ini. Ini belum ada sumpahnya dan rata-rata yang kita lihat dalam praktek belum ada berita acara sumpahnya, sehingga pengadilan harus bersikap mengenai alat bukti novum itu ya. Kita lihat permohonan PK dengan alasan novum, maka KPN, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus melakukan penyumpahan terhadap
pemohon PK atau penemu novum mengenai hari, tanggal, dan tahun ditemukannya novum. Jadi ini disumpah. Kapan ditemukannya novum itu? Apa fungsinya? Ya, fungsinya adalah untuk menentukan 180 harinya. Apakah sejak ditemukan ini sudah atau belum 180 hari sehingga memenuhi atau tidak formil dari pengajuan PK dengan alasan novum. Kemudian, penyelenggaraan pengambilan sumpah tersebut tidak perlu dilakukan dalam sebuah persidangan. Pengadilan wajib membuat berita acara penyumpahan dan wajib dikirim kepada Mahkamah Agung. Ya. Jadi penyumpahan ini tidak perlu dalam sebuah sidang, ya. Namun memang dalam praktek sering dilakukan oleh hakim, kemudian memakai toga, kemudian ada panitera penggantinya. Ya ini tidak salah, berlebihan tapi tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi intinya yang penting disumpah saja, itu sudah cukup buat berita acaranya. Kemudian dalam praktek, sumpah kepada pemohon PK dapat dilakukan sebelum permohonan PK terdaftar atau setelah permohonan PK terdaftar. Jadi bisa saja sebelum mengajukan PK itu minta sumpah novum dulu, ya. Atau bisa saja daftarkan dulu PK-nya dengan alasan novum, kemudian ketua pengadilan bersikap untuk melakukan penyumpahan terhadap adanya PK. Dalam praktek di pengadilan saat ini dengan adanya sistem informasi penelusuran perkara atau yang disebut dengan SIPP, rupa-rupanya kolomnya di sana adalah kalau alasannya novum itu ada kolom nama hakimnya yang melakukan ditunjuk untuk melakukan penyumpahan, sehingga praktek di pengadilan saat ini lebih banyak adalah ajukan permohonan PK dengan alasan novum, baru setelah itu pengadilan akan melakukan sumpah terhadap novum itu, ya. Ketua bisa menyidangkan sendiri atau menyumpah sendiri, atau bisa saja menunjuk hakim untuk melakukan penyumpahan terhadap ditemukannya novum. Kemudian siapa yang berhak mengajukan PK? Tentu saja yang berhak mengajukan PK adalah para pihak, ya, para pihak dalam perkara itu. Kalau para pihaknya sudah meninggal misalnya, tentu saja adalah ahli warisnya. Kemudian siapa lagi? Wakil atau kuasa. Jadi kuasa ini tentu saja bisa advokat atau mungkin kuasa insidentil, ya. Tapi intinya tiga pihak ini yang bisa mengajukan permohonan PK. Kemudian prosedur permohonan PK. Pengajuan PK secara tertulis, ya. Namun bisa saja secara lisan sebenarnya, ya. Dalam praktek sudah tidak ada, hampir-hampir tidak ada pengajuan PK secara lisan, ya. Namun bila ada, tentu saja KPN atau hakim yang ditunjuk harus mendengar uraian alasan permohonan PK dan membuat catatan tertulis. Permohonan PK harus berbarengan dengan alasan-alasan PK atau memori PK. Jadi ini berbeda dengan pengajuan banding atau kasasi, ya. Kalau misalnya kalau pengajuan kasasi, ajukan permohonan kasasi, kemudian pemohon masih diberi kesempatan 14 hari setelah pengajuan itu untuk mengajukan memori kasasi. Boleh demikian. Namun kalau permohonan PK itu ketika mengajukan permohonan PK itu harus sudah berbarengan dengan alasan-alasan PK-nya. Tidak boleh menyusul. Setelah diterima permohonan, maka panitera dalam 14 hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan. Jadi ini kalimatnya di sini adalah memberikan atau mengirimkan salinan permohonan, ya. Oleh karena itu secara normatif boleh diserahkan melalui jurusita, boleh juga dikirimkan melalui surat tercatat. Nah, ini dasar hukumnya adalah pasal 72 Undang-Undang Mahkamah Agung, ya. Namun dalam praktek lagi-lagi biasanya adalah seluruhnya di pemberitahuan itu atau pengiriman permohonan PK kepada pihak lawan itu dilakukan melalui jurusita, ya. Namun sebenarnya kalau normatif pasal 72 Undang-Undang Mahkamah Agung boleh dikirimkan melalui surat tercatat. Bila alasan permohonan PK atas dasar alasan pasal 67 huruf A dan B, maka pihak lawan berhak mengajukan jawabannya. Jadi pasal 67 huruf A dan B ini adalah alasan, huruf A adalah alasan PK dengan alasan adanya kebohongan atau tipu muslihat atau adanya putusan pidana yang BHT yang menerangkan mengenai alat bukti yang diajukan dalam perkara yang perdata yang diajukan PK adalah palsu.
Kemudian 67 huruf B adalah alasan PK dengan alasan adanya novum. Jadi apabila dua alasan ini alasan PK-nya, pihak lawan berhak mengajukan jawabannya ya. Yang namanya hak bisa digunakan, bisa tidak. Kemudian pengajuan jawaban PK paling lama 30 hari dari pemberitahuan permohonan PK. Jadi sudah ditentukan ya, jawaban atas permohonan PK ini adalah 30 hari. Kemudian apabila alasan PK adalah alasan dalam pasal 67 huruf C, D, E, dan F, artinya di luar alasan PK dengan alasan adanya kebohongan, tipu muslihat atau putusan pidana dan alasan adanya novum, maka memori PK atau alasan PK yang diberitahukan kepada termohon hanya untuk diketahui. Termohon tidak perlu menjawab. Ya, jadi pengadilan akan memberitahukan permohonan PK ya, kalau alasan PK adalah pasal 67 huruf A dan B, maka pihak termohon berhak mengajukan jawaban. Namun kalau alasan PK-nya adalah pasal 67 huruf C, D, E, dan F, pihak termohon tidak perlu menjawab. Normatifnya demikian ya. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama. Pada surat jawaban dibubuhi cap, hari, serta tanggal diterimanya jawaban. Jadi ini tentu saja panitera pengadilan akan membubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya jawaban. Ya, jawaban bisa dikirim melalui surat atau datang langsung ke pengadilan. Ini normatifnya demikian. Salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon untuk diketahui. Jadi salinan jawaban PK itu nanti dikirimkan kepada pemohon untuk diketahui. Kemudian dalam 30 hari setelah berkas lengkap, berkas dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Kemudian ini kita akan membahas beberapa hal ya mengenai permohonan PK tidak memenuhi syarat formal. Ya. Jadi memang untuk pengadilan negeri ini biasanya kita hanya pengadilan negeri ini hanya meneliti syarat formal saja, materialnya itu ada di Mahkamah Agung. Pertama adalah SEMA nomor 8 tahun 2011 ya. Melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan PK dan memori PK sesuai ketentuan pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama. Penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Jadi kalau tenggang waktu pengajuan PK, misalnya tenggang waktu 180 hari terlampaui, itu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tingkat pertama itu tidak perlu mengirimkan berkasnya kepada Mahkamah Agung. Ini bisa dilegalkan dengan penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan dan ini tidak ada upaya hukumnya. Kemudian SEMA nomor 7 tahun 2012, berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Mahkamah Agung, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi ini tadi di atas sudah kita bahas, ketika mengajukan permohonan PK itu harus bersamaan dengan alasan-alasannya, tidak boleh dicicil-cicil ya, tidak boleh seperti pengajuan kasasi, ajukan kasasi dulu dalam 14 hari kemudian baru mengajukan memori PK. Kalau dalam kasasi ya, alasan kasasi ya, kalau PK harus bersamaan. Kemudian dalam buku 2, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan, edisi tahun 2007, halaman 11 menentukan permohonan PK yang diajukan melampaui tenggang waktu tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan kepada Mahkamah Agung dengan penetapan ketua pengadilan. Jadi intinya adalah pengadilan negeri ini akan meneliti formalitasnya ya, formalitas jangka waktu utamanya ya.
Kalau tidak memenuhi tenggang waktu, maka ketua pengadilan akan membuat sebuah penetapan bahwa perkaranya tidak dapat diterima, tidak dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Sekian. Ya, rupa-rupanya demikianlah pembahasan kita mengenai peninjauan kembali dalam perkara perdata. Untuk selebihnya barangkali kita nanti akan bicarakan mengenai hal-hal lain atau materi lain. Silahkan teman-teman bisa komen materi apa yang bisa kita bahas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.